Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sallim tasliman kasiran birahmatika al-marahimin. Ya rahmarahimin, arhamna birahmatika al-wasi'ah. وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا حي قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمته كما يحب ربنا ويرضى. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah, jemaah salat subuh Masjid An-Nur RT 8 Dalam Lidang, mudah-mudahan kita selalu didekatkan Allah didekatkan hati kita dengan rumahnya, amin ya rabbal alamin. Mengawali tazkirah subuh ini, ayat yang selalu kita dengar, dibacakan, disebut oleh khatib Jumat, oleh penceramah, di mana-mana pengajian pertemuan keilmuan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat 56 surah Az-Zariyat halaman 523. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Patutnya ayat ini ada dalam hati setiap mukmin ya. Setiap mukmin, apalagi pencinta masjid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah menjadikan jin dan manusia untuk ibadah. Tujuan Allah menjadikan jin dan manusia untuk ibadah. Dia banyak tujuan dasar dalam hidup ini ibadat. Ini ayatnya. Tujuan bersyukur, ada ayat tentang syukur. Tujuan bertakwa, banyak ayat tentang takwa, mungkin ratusan ayat. Tujuan beramal saleh, mungkin ratusan ayat tentang amal saleh. Kalau kita faham, ibadah, syukur, takwa, amal saleh, sudah cukup. Sudah cukup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan jin dan manusia untuk ibadah. Ibadah kalau di pagi hari, salat subuh di masjid ya. Kalau sebelum pagi, salat tahajud. Sebelum ke masjid, baca Quran, beristighfar. Contohnya, membaca Quran, berzikir, bertasbih. Kemarin tentang tasbih ya. Tasbih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Kalau kita mengekali bacaan itu, dijamin dalam hadis, kalau bisa mencapai 100 hari, dosa orang akan hanyut dengan tasbih tadi. Itulah tujuannya. Kita sudah sebut dalam ayat surat Al-Isra dinyatakan semua makhluk bertasbih. Tapi kita tak paham tasbihnya, kita tak dengar. Kemarin ada cerita ya, cerita dengan jemaah saleh, seorang saleh di Malaysia. Dia bilang katanya, Allah pernah bukakan baginya yang tak terbuka bagi kita. Kemana dia pergi, dia dengar tasbih, tasbih, tasbih. Pergi ke hutan, pergi ke kampung, pergi ke kota. Sehingga katanya, naik mobil dia, angin yang berpusing, yang berputar. Waktu roda itu berputar, kalau di Malaysia, roda itu tayar ya. Waktu tayar itu berputar, dengarnya bertasbih semuanya. Waduh, merinding mendengarnya ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan jin dan manusia untuk ibadah. Nah, kalau kita niatkan bekerja ke sawah, ke ladang, ke kantor, mengajar, itu bisa jadi ibadah kalau diniatkan sebagai ketaatan kepada Allah.
Maka ulama membagi ibadah itu pada dua ya. Nah, kita mesti paham. Ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah murni macam salat lah ya. Macam salat, i'tikaf di masjid. Ini ibadah. Duduk di masjid saja sudah ibadah. Apalagi bertazkirah. Apalagi kalau ada acara keilmuan di pagi hari, itu ibadah yang hebat. Orang yang datang ke masjid di pagi hari dengan tujuan mendengar ilmu atau menyampaikan ilmu, dalam hadis yang selalu diperkatakan ulama, dinyatakan dapat bonus haji tamun hijjatuh, haji yang sempurna. Datang salat berjamaah ke masjid, setelah berwuduk dengan sempurna di rumahnya, dapat nilai seperti ibadah haji. Orang tak ke masjid itu jauh ruginya tuh ya. Jadi menurut hadis ini, pencinta masjid boleh meraih 5 haji satu hari. Subhanallah. Ini banyak ditulis ulama dalam karya-karya mereka. Termasuk satu buku yang pernah saya jumpa di haji dulu tahun 2000. Judulnya Kaifa Tutilu Umrakal Intaji. Bagaimana Anda memperpanjang usia produktivitas Anda. Artinya apa? Dalam sehari semalam kita boleh meraih nilai yang sangat tinggi. Buku ini sudah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Malaysia juga. Jadi rebutan dulu seketika dulu ya. Dan buku ini dalam proses terbit untuk ketiga kalinya insya Allah dengan judul Usia Singkat Nilai Berlipat. Itu ibadah mahdhah. Baca Quran di masjid, ibadah mahdhah. Dijanjikan dalam hadis sahih, satu ayat dibaca di masjid di pagi hari sebelum subuh, menunggu qamat, sesudah subuh. Nilainya seperti seekor unta besar gemuk. Baca ayat, Iza waqa'atil waqi'ah, dapat seekor unta besar gemuk. Laisa liwaqa'atiha kazibah, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat, 4 ekor unta besar gemuk. Subhanallah. Subhanallah. Ibadah mahdhah perlu kita belajar macam mana Allah meningkatkan, mengagungkan nilai ibadah mahdhah ini. Kalau kita sabar duduk sejenak, kadang-kadang ada waktu yang lapang ya, sampai masuk waktu salat duha, dapat nilai seperti umrah. Kalau kita tak sempat duduk menunggu waktu duha di masjid sesudah subuh, nanti mau pergi ke kantor. Ataupun waktu istirahat jam 10, mampir ke masjid, salat 2 rakaat, ringkas, niatnya duha, dapat nilai seperti umrah. Subhanallah. Nilai ekstra sembahyang subuh, datang salat subuh di pagi hari, berniat sebelum tidur, tidurnya ibadat, langkah pergi dan pulangnya ibadat, kedatangannya ke masjid untuk salat subuh, nilainya seperti beribadat 1 malam tak tidur. Baca Quran, bapak baca Quran, ibu baca Quran, ibu sholat, ibu bertasbih, bertahlil, beristighfar, bersalawat, semalam tak tidur. Kita mesti faham. Jadi jauh ruginya orang yang tidak ke masjid itu. Macam siang dengan malam. Mudah-mudahan Allah menjaga keutuhan amal soleh kita. Ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang pada zahirnya tidak ibadat. Tapi ada nilai ibadat. Tidur. Kita sudah bilang tadi ya. Sahabat Nabi mengatakan, tidurnya saya itu ibadat. Tahajud saya ibadat. Kalau kita berniat, capeknya ke sawah ke ladang, penatnya mencari nafkah, mencari rezeki,
penatnya mengurus keluarga. Kalau diniatkan untuk amal saleh, ketakwaan kepada Allah, itu nilai ibadah. Nilai ibadah. Sehingga dikatakan, siapa yang punya 3 orang anak perempuan, ataupun 3 orang saudara perempuan, dijaganya baik-baik. Salatnya, akhlaknya, tingkah lakunya. 3 orang anak perempuan dijaganya baik-baik. Kata Rasulullah, saya dengan dia nanti begini katanya dalam jannah. Rasulullah menunjukkan jarinya. Artinya akrab dengan Nabi dalam surga Allah. Ada seorang sahabat bertanya, macam mana kalau 2 orang saja? Tidak sampai 3 orang. Kata Rasulullah, 3 juga. Bahkan dalam hadis lain mengatakan, kalau 1 orang macam mana? 1 orang juga. Nah, anak perempuan itu menjamin bapak dapat jannah. Subhanallah. Subhanallah. Suami istri sebagai partner dalam hidup, syarik, teman berkongsi hidup. Kalau pandai kita mengelola rumah tangga, suami dapat pahala istri, istri dapat pahala suami. Suami dapat 2, pahala dirinya dan pahala istrinya. Istrinya dapat 2, pahala dirinya dan pahala suaminya. Subhanallah. Subhanallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Itu saja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.